Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreza Satipa, NIM 1911320055. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas BKI 5B, jurusan dakwah, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk penyelesaian mata kuliah saya, yaitu mata kuliah konseling dakwah, dosen pengampu Asniti Karni MPD Kons. Untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan layanan informasi. Apa sih itu yang dimaksud dengan emosi dan bagaimana cara mengendalikan emosi? Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan layanan informasi. Layanan informasi sendiri adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseli sendiri. Adapun tujuan dari layanan informasi sendiri adalah untuk memecahkan masalah, mencegah timbulnya masalah, mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dan mengaktualisasi hak-haknya. Baiklah teman-teman, setelah saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan layanan informasi, di sini kita langsung saja masuk ke materi ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sumber emosi. Yang pertama, kualitas tidur. Kualitas tidur sendiri adalah kemampuan individu untuk dapat tetap tidur, tidak hanya mencapai jumlah atau lamanya tidur. Kualitas tidur menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Kepribadian. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. 3. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Contohnya bermain catur. 4. Keadaan hati dalam sehari atau seminggu. 5. Stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. 6. Gender. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. 7. Usia. Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang yang dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis. Individu normal dapat dilihat sederajat perkembangan anatomis dan fisiologi sama. 8. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan bersama anggota masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencari keuntungan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 penggolongan emosi dasar. Yang pertama, emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang
yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. 2. Emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. 3. Emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut akan perampokan, takut pada hewan buas dan begal. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan takut yang lain-lain. 4. Emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku seseorang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar. Dan hal ini tidak yang bersifat universal, tidak bersifat khusus, yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan atau kelompok tertentu saja, yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan 2 jenis dampak emosi. Yang pertama, dampak positif. Dalam dampak ini, yang biasanya terjadi pada diri manusia, terwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. 2. Dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu contoh emosi. Misalnya, apabila seseorang sedang diliputi dengan perasaan emosi yang berwujud marah, maka perubahan dalam jasmaninya, yaitu wajah mereka akan berubah merah, napasnya terburu-buru, otot pada tangan akan menegang, dan energi yang ada di dalam tubuh memuncak. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk mengontrol emosi. Yang pertama, menyadari dampak yang bisa ditimbulkan dari emosi itu sendiri. Kedua, bertujuan untuk mengendalikan emosi, bukan hanya untuk meredam. Ketiga, mengidentifikasi apa yang dirasakan. Keempat, menerima keadaan. Kelima, menarik napas dalam. Keenam, ketahui kapan harus mengeluarkan emosi. Ketujuh, memberi ruang untuk menyendiri. Kedelapan, meditasi. Meditasi adalah salah satu bentuk latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran, sehingga Anda bisa merasa lebih tenang, nyaman, dan produktif. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu layanan informasi yang dapat saya berikan tentang apa itu emosi dan bagaimana cara mengontrol emosi. Semoga layanan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.